Kalau bahasanya adalah harus ada bimbingan, Betul, yang betul. memang bimbingan itu memang harus dengan orang yang bisa juga. Karena kalau hanya memperdalam dan kejadiannya adalah banyak orang yang akalnya dirusak. Kemudian hanya bicara sendiri kan, ngomong sendiri dan lain-lain. Ya itu. Iya, itu bener loh. Itu. Akhirnya malah jadi budaknya Iya, mereka ya. betul. Ada Akang di sini gitu ya. Ternyata akhirnya Akang juga sekarang sudah mulai bisa berinteraksi beberapa kali ya sama makhluk seperti itu. Kemarin teman-teman Radio Dahlia FM kita sudah sempat cerita sama wargi Dahlia bahwa di sini sering banget yang menyerupai karyawan. Betul. Gitu. Tapi memang tidak berinteraksi, mereka hanya lewat dan sebagainya. Dan kadang-kadang tidak memperlihatkan muka kan. Betul, nunduk gitu dan sebagainya. Sebetulnya kayak kita penasaran tujuannya untuk apa sih? Di satu sisi nakut-nakutin juga kan tidak mau menampilkan wujud mereka pun. Betul. Tujuannya biasanya apa sih kan kalau seperti Iseng sih sebenarnya mereka tuh. Iseng aja dan mereka tidak berani menampakkan mukanya itu kan. Kadang-kadang kan cuma belakangnya doang kan. Betul. Gitu. Dan itu adalah jin sebetulnya kan. Iya. Jadi jin, iblis, setan kan ada bahasanya kan. Setan itu adalah sifat kan sebetulnya kan. Jin ini adalah makhluk kan yang memang banyak kehidupannya juga banyak kan gitu. Iblis ini adalah makhluk pertama yang memang diciptakan kan. Kan gitu ada di surga sebetulnya itu yang saya tahu ya. Saya tahu benar atau enggak cuma seperti itulah gitu. Nah itu jin itu kan kita berdampingan ada kan gitu. Saya juga nggak tahu apakah bisa ngelihat mereka itu ini adalah kekurangan, kelebihan saya juga nggak tahu. Gitu apakah ya kayak sekarang maaf ya saya bilang di sini juga Kang denger aku Kang nunjukna asli merinding sih dari tadi wargi Dahlia. Kalau tadi saya cerita makhluk yang memang yang tadi saya di gunung sosoknya seperti itu. Enggak, kalau ini sih ya sosok-sosok yang kayak kayak kakek-kakek gitulah gitu atau ya gitulah mungkin nggak usah ceritain lah. Merinding banget sumpah. Tapi apa sih maksudnya dengan obrolan kita kali ini beliau tidak terganggu? Tidak, yang penting gini, artinya kan prinsipnya gini. Saya bilang tadi, kita sama-sama makhluk Tuhan, jangan saling mengganggu. Mereka punya kehidupan, kita juga punya kehidupan. Ya kan, ketika anggaplah muncul orang Sunda mah tong kadinya lo baju rigna nah kan gitu. Iya. Ya kan? Iya, suka kayak gitu. Seperti itu kan, tong kadinya lo baju rigna nanti itu dibalikin. Tong kadinya cek jurig deh lo baju lemak kan gitu. Ya kan dibalikan kan gitunya. Ya artinya ya udah masing-masing saja. Ya. Saya jadi merinding terus ini wargi Dahlia. Udah nggak ada. Tadi cuma ya sekilas pas saya naik ini ada beberapa yang hanya diem di tangga kemudian lain gitu. Kang kan dari tadi Akang udah sempat ngobrol di lantai bawah ya udah ngelihat situasi Dahlia. Kalau yang Akang temui tadi beberapa sosok apa saja yang Akang lihat? Ada anak kecil, ada cewek, ada kakek-kakek, kemudian juga anak makhluk yang memang agak tinggi juga ada. Yang berbulu gitu loh. Iya itu pernah diceritain sama kru Dahlia juga. Ya kadang-kadang suka lewat gitu. Kadang-kadang suka di situ. Ya tadi juga sempat kesini, sempat interaksi juga sebentar gitu. Kayaknya nanti kita ajak ke mes deh ya. Karena di mes Dahlia ini memang, jadi kita punya mes itu adalah Radio Dahlia zaman dulu. Lokasinya di sana, tapi sekarang dijadiin mes karyawan. Cuman Kang, di mes itu ada beberapa karyawan yang tidak kuat untuk tinggal, hanya ada yang sampai... Saya pernah ke sana. Pernah, dan itu ada satu makhluk yang paling tinggi besar di situ. Ini berhubungan sama cerita teman-teman yang kemarin. Di mes ini, kalau di sini oke lah ya, orang si wujudnya hanya menampilkan wujud karyawan dan tidak mengganggu. Tapi kalau cerita dari teman-teman yang ada di mes itu rata-rata mengganggu, Kang. Betul. Kenapa, Kang? Di sana bisa sampai auranya sebesar itu gitu? Iya, jadi di sana itu kan posisinya adalah tidak terlalu terang ya kalau nggak salah ya. Iya, betul. Betul kan? Iya, jadi lampunya juga agak redup lah. Kemudian juga memang dulunya itu adalah saya nggak tahu ceritanya apa, saya harus ditanya dulu kalau gitu kan. Seperti apa? Bener enggaknya juga saya nggak tahu, kata dia kan. Misalkan suka ngobrol, kan bisa saja dia ngebohong. Iya. Kan gitu. Makanya jangan dipercaya dulu nih kayak gitu. Saya nggak tahu ceritanya. Mungkin itu adalah tempatnya dia. Yang ketika merasa terganggu, ya dia akan mengganggu balik.
gitu. Ketika merasa terganggu, makanya mungkin kalau nggak ada ribut-ribut dan lain-lain, mungkin biasa-biasa aja. Dan rata-rata yang diganggu itu adalah penghuni baru biasanya, yang baru datang ke mes. Iya. Oke. Gitu. Tapi sejauh ini aman, maksudnya tidak akan mengganggu secara fisik atau apa? Gitu. Manusia itu gini, kita diciptakan adalah derajatnya lebih tinggi kan. Lebih tinggi, oke. Ya, kenapa harus takut? Ya, oke. Gitu aja sih. Artinya kita harus yakin bahwa Allah itu menciptakan kita derajatnya lebih tinggi dari mereka. Kalau kita yakin bahwa Allah yang melindungi, ya mereka juga akan lebih kecil. Oke. Gitu aja sih sebetulnya. Kalau kita makin takut, dia akan makin besar. Oh iya. Ini kecil nih. Jadi kalau makin takut dia akan membesar nih segini. Iya. Gitu. Karena makhluk gaib itu sebuah energi energi gitu ya kan ya? Betul, kayak misalkan di tempat di radio kan itu medan elektromagnetiknya kan kuat nih. Di situ nantinya kan mereka harus kayak oh di sini ada temen nih gitu. Gitu. Iya. Kayak tempatnya gitu. Oh, itu kan alasannya. Mereka diamnya di tempat-tempat kotor kan. Oke, lembab gitu ya. Kemudian di tempat sampah, di tempat-tempat sempit, di kuburan, kenapa banyak yang seperti itu kan sepi, gitu kan, di pohon-pohon, kayak di toilet, dan toiletnya kenapa harus selalu lampunya harus nyala? Oh, oke, ini pelajaran juga buat kita semua ya warga Dahlia. Toilet itu sebetulnya lampunya harus selalu nyala terus, kan ada toilet yang harus dinyalain. Betul. Baru dimatiin. Masuk, betul. Terus keluar matiin lagi. Yang otomatis gitu ya? Kayak kulkas lah. Iya. Tapi kan? Sebetulnya lebih baik harus selalu nyala. Nyala aja. Itu mereka akan nggak betah. Oke. Karena mereka betahnya toilet di gorong-gorong yang pembuangan itu. Tempat gelap dan kotor kan? Iya. Gitu. Okay. Makanya nyalain aja toilet 24 jam. Oke, makanya gitu. Kenapa katanya kalau mau masuk toilet wajib baca bismillah karena itu tempatnya mereka. Betul, ya kemanapun kita baca bismillah lah, maksudnya kan karena memang ya segala sesuatu itu adalah Allah yang menentukan, tapi itu catatannya adalah tempat-tempat kotor itu adalah tempatnya jin mereka. Seperti itu. Oke, jadi Akang nanti mungkin boleh lihat ke bawah, ada salah satu toilet di Radio Dahlia yang memang itu jarang dipakai, tempatnya ada di dekat musola di bawah. Itu yang sering kejadian di situ. Dan hampir tiap malam ataupun tengah malam ada orang yang nginep di musola, itu selalu kedengeran di dalam tuh ada orang kayak nyuci lantai. Kayak nyuci lantai pakai sikat. Padahal itu toilet jarang digunakan dan kosong gitu. Ya, dan itu mati kan berarti lampunya. Betul. Iya. Betul. Lampunya mati memang. Ya itu makanya nyalain aja sih sebetulnya. Oh, lebih baik dinyalain. Iya, nyalain aja. Jadi kayak gini terang nih jarang ada sih sebenarnya, makanya nggak betah kayak gini. Gitu. Kayak tempatnya bersih dan lain-lain kan gitu. Tapi ini juga jadi pelajaran juga nih warga Dahlia yang mungkin di rumahnya suka malas beres-beres dan sebagainya. Betul. Terus baju di mana aja, apalagi cucian bekas gitu ya, baju bekas gitu yang harus dicuci. Kalau ditaruh di mana aja itu katanya bisa mengundang juga untuk berkumpul. Betul, karena itu kan kotor. Mereka kan sukanya yang kotor-kotor. Gitu. Saya lupa ada satu lagi kejadian di radio waktu itu. Apa, Kang? Jadi ceritanya waktu itu kan saya sudah sedikit bisa berkomunikasi ya. Kemudian ada teman saya cerita lah tentang istrinya di ruangan saya di waktu itu, cerita tentang istrinya bahwa istrinya selalu diganggu, kemudian kalau marah itu kayak yang matanya merah dan lain-lain kayak kesurupan. Terus dia kan ada warung kan di rumahnya kan, ada warung, ini warung. Oke. Yang ini tuh belinya ke sini gitu. Oh. Jadi nggak ngelewatin. Terus ini ke sini, jadi pendapatan sehari itu kadang nggak dapat apa-apa, cuma 5.000, cuma 10.000, kadang sebulan cuma berapa gitu kan aneh katanya kenapa. Saya ajak ngobrol, datanglah ke Bandung. Dan pas mau ke Bandung ceritanya dia tuh kayak ada kejadian marah gitu, pengen ke Bandung tuh kayak malas gitu, tapi dipaksakan, jadi Bismillah aja lah ke Bandung aja, tapi di dalam hati tuh marah-marah. Pas ngobrol dengan saya dengan istrinya, jadi dia tuh bukan orang Sunda, dia nggak bisa bahasa Sunda. Jadi logatnya logat Jawa Tengah lah kalau nggak salah, Jawa Tengah lah gitu ya. Terus cerita, saya bilang, udah sok coba bacain aja Al-Fatihah 3 kali, saya bilang gitu. Baca aja. Alhamdulillah. Pas yang pertama lancar, yang kedua udah agak sedikit marah tuh. Pas yang ketiga langsung ngebrak meja, keluar bahasa Sunda di situ. Padahal dia nggak bisa bahasa Sunda. Wow. Langsung cerita, aing teh di dia teh nanaonan segitu bahasanya. Oh, kayak nggak mau diobatin gitu. Gitu, kayak aing teh saha sia teh gitu, jauh bahasanya gitulah ya. Terus nggak kayak nantang.
kamu nu saha gitu, ayahnya tanya jawab kan, kamu rek naon, aing cenah didatangkeun ka dia ku siar diobatan, puntennya saya bahasa agak kasar ya nggak apa-apa ya, ku siar diobatan, lain diobatan, gure mah karunya, iya karunya, iya raganya kasihan, kan ini juga ini kan makhluk kita tak sama-sama makhluk Tuhan, sia wani ka aing sok lawan aing gitu bahasanya, ya udah ya istilahnya saya coba sebisa mungkin, hanya ya dikit di ini akhirnya keluar lah gitu kan di situ. Tiba-tiba dia lemas, udah keluar lemas aja, saya tutup lagi udah lemas. Terus dia bangun gitu kan. Saya di mana ya? Baru sadar. Loh, ini kok di kantor apa katanya? Kok kan di kantor ini? Kok di kantor suami saya katanya gitu. Iya. Ternyata dia dari Garut ke sini tuh nggak sadar. Oh, raganya dikuasai ya. Jadi oke. Nggak sadar. Dan itu banyak loh Kang kejadian kayak gitu ya. Nah, jadi ya saya tanya, aing mah dititah. Ya udah kalau itu guys lah gitu. Jadi saya nggak ada dendam, nggak ada apa, yang penting udah balik lagi aja gitu. Dari banyak peristiwa yang sudah dialami sampai bisa berinteraksi, ini pastinya mungkin banyak orang ataupun keluarga yang sudah mulai akhirnya, Kang bantuan atuh ya teh asa teu enak gitu kumaha. Itu sering jadinya banyak yang konsul atau gimana jadinya? Enggak sih, hanya orang-orang yang tahu aja gitu. Jadi enggak semua orang, dan saya juga tidak membuka gitu. Tapi cuman ada pernah kejadian gini, saya tidak membuka, cuman ini darurat, harus bantu lah gitu ya. Iya. Jadi ceritanya istrinya itu sakit-sakitan. Oke. Terus ada saudaranya yang lihat, kok itu badannya paku semua katanya gitu. Ini kayak ada yang ya anggaplah itu jahil lah gitu ya. Ini kenapa katanya gitu. Ya udah, saya nggak buka biasa aja, cuman lama-kelamaan ke dia jadi ganggu ke si suaminya, ke teman saya itu gitu. Ya, hanya saya interaksi kan, ngobrol. Ternyata awalnya adalah ada yang datang ke suaminya di belakangnya gitu. Ini siapa? Akhirnya saya buka kan, kok ada gitu, ada sosok kakek. Kemudian pas saya buka, pas saya lihat, dia agak sedikit marah. Ada sedikit marah, kemudian kayak yang nggak mau diganggu gitu. Gitu. Ya akhirnya ya saya buka lagi. Di situ di belakang teman saya itu ada kakek-kakek, saya bilang gitu. Dan itu siapa? Aduh, saya nggak tahu katanya gitu. Karena ini bukan siapa-siapa, saya juga nggak tahu. Oh, itu yang ngeganggu berarti. Ya akhirnya saya tarik, saya keluarin, tiba-tiba dia pingsan. Kaget kan gitu. Pas saya tarik aja, langsung dia gini kayak yang lagi duduk tapi gini gitu, nggak pingsan sesaat, kemudian dia bangun lagi terus pusing, udah nggak bisa jalan di situ. Oh ya udah, biarin aja, saya bilang udah biarin. Ternyata dia yang ngeganggunya. Jadi ditariknya kayak gini nih. Saya nggak menyentuh ya. Nggak menyentuh, cuma ditarik aja, digituin aja. Langsung dia gini, pusing, aduh pusing Ndra, liur. Terus nggak sadar beberapa detik gitu ya, terus dia bangun lagi. Ya dari situ, oh oke, tungguin lah, sebenarnya setengah jaman lah. Gitu. Jadi kayak proses, ini kayak proses yang kayak lagi bangun tidur, kemudian dipaksa gitu. Gitu, yang bangun tidur dipaksa kan suka pusing tuh. Tiba-tiba kebangun kan suka pusing gitu. Jadi kayak darah naik apapun itu. Kayaknya tunggu setengah jam, kemudian ya udah beres. Terus coba saya bilang, tanya istrinya seperti apa. Enggak kok, istri saya baik-baik aja sekarang mah katanya gitu. Dari kemarin juga nggak kerasa apa-apa, cuman ke suaminya yang kerasa. Gitu. Dari situ ya udah, alhamdulillah besoknya udah biasa-biasa lagi gitu, nggak ada. Pas katanya pas dilihat sama saudaranya udah nggak ada sekarang mah katanya gitu. Saudaranya bisa melihat paku kasat mata itu. Kalau saya kan nggak bisa ngelihat paku itu kayak gimana, yang penting mah ya kalau yang ngeganggu ya udah gitu. Oke. Bisa dicoba diajak interaksi gitu ya. Gitu. Jadi sebelumnya kan saya negosiasi dulu, nggak langsung saya cabut. Jadi sistemnya kenapa harus ada negosiasi, kan mereka juga makhluk Tuhan kan, makhluk Allah kan, jangan sampai diganggu dengan tiba-tiba dicabut, itu mereka sakit. Sakit ya biasa katanya. Karena ketika ditarik tuh sakit kan gitu. Makanya udahlah kamu pergi, siapa yang udahlah kamu pergi, nggak, kalau nggak mau misalkan dia ngelawan ya kita lawan lagi, kita udah gitu. Gitu seperti itu. Oke. Tapi kan tadi kita juga sempat bahas katanya kalau misalkan ada orang yang dilindungi sama sesepuhnya, karuhunnya gitu ya. Kalau aku boleh nanya, aku ada yang nempel atau enggak karena takut ya? Nggak ada sih. Aman ya Kang? Aman.
mau ditempelin. Jangan dong Kang, jangan. Tadi juga merinding dari tadi sebelum saya ngomong dari sini. Berarti sebetulnya tidak semua orang itu ada yang nempel sesepuhnya dan sebagainya gitu. Tapi definisi sesepuh itu bukan berarti kakeknya yang nempel kayak gitu, bukan ya? Bukan. Tapi perjanjian itu tadi ya. Ya, kalau menurut saya ya artinya kan ada ya itu jin korinya yang mendampingi atau apapun itu memang di awal perjalanan waktu zaman dulunya pangjagakeun anak incu orang nah kan gitu, entah ke siapa yang cucunya yang pas dan lain-lain kan kita nggak tahu gitu. Nah, kan cucunya kan banyak nih, Iya, anaknya betul. kan banyak, tapi kan yang nempelnya ke siapa kan kita nggak tahu. Oke. Oh, tidak semua juga Tidak ya semua juga, cucunya. gitu. Oke. Seperti itu. Mau ini enggak? Kayak penasaran gitu kayak di Dahlia gitu kayak banyak sosok-sosok yang sering. Aku sih lebih kepengen bukan interaksi langsung di sini, tapi gimana sih? Jalan-jalan. Enggak sih, lebih kepengen tahu aja kalau mereka menampakkan diri, apalagi di area belakang gitu ya, sore-sore. Kayak pengen lihat interaksi si akangnya itu. Enggak lah ya. Janganlah. Karena mereka pun tidak mengganggu secara ini ya. Janganlah. Cuman kalau pengen ngerasain ini aja sih sebetulnya. Ini kan coba gini aja. Ini saya ini. Oh iya, sorry. Jangan ditempelin. Kerasa biasa aja kan? Iya. Nggak ada yang hangat apa-apa. Belum. Oke. Sekarang ada hangat nggak? Aku ngerasa angin sama hangat di bagian tengah. Iya. Terus kerasa berat sih Kang. Hah? Berat Kang. Ya, terus? Iya. Oke, makin berat. Ada yang kerasa ke sini nggak? Lebih ke jari. Jari. Kayak bahasa cireman apa gitu nyetir Ya, gitu. Iya, betul. Ya, oke. Oke. Ya, itu adalah Energi. Ya, itu kayak gitu aja sih sebetulnya. Itu salah satu energi yang memang ya saya nggak tahu ini kekurangan kelebihan juga nggak tahu lah. Cuman saya menyalurkan kayak energi positif gitu, yang supaya apa ya? Ya ini salah satu kekuatan Allah yang saya juga nggak tahu ini benar atau enggak, karena bisa ngelihat sinar kadang kuning, kadang putih, gitu, kadang biru gitu, seperti itu. Oke. Luar biasa. Hari ini banyak banget ya pelajaran yang bisa diambil wargi Dahlia. Mungkin terakhir Kang ada yang mau disampaikan untuk wargi Salah Dahlia. satu contoh dengan keyakinan gini ya. Kaget tuh kira ngeluarin apa? Soalnya lagi parno ini, serius lagi merinding di sini wargi. Ini salah satu contoh. Ini kan kalau bilangnya orang sulap ya. Iya. Kalau kita balik lagi pasti bakal nyampe lagi kan? Nyampe lagi. Iya kan? Ini kan energi dengan keyakinan. Iya. Nah, ketika ini balik lagi kan? Balik lagi. Logikanya pasti gitu. Logikanya kan? kayak gitu, ya. Kalau saya kasih energi si pulpen ini, tak misalkan kita kan energi gini. Ya. Jadi ini mana yang pendek, jadi mana yang jauh. panjang. Iya. Gitu. Iya. Saya balik lagi, ini kan mau cabut energinya kan? Oke. Tuh. Oke. Ya ini kan nggak tahu mana yang manjangin, mana yang mendekin kan gitu. Ya. Ini saya nggak cabut, ini saya lurus gitu ya. Oke. Ini balik lagi. Oke, iya. Udah cabut nih energinya nih. Misalkan ini bukan show off ya atau apa ya. Ini hanya dengan keyakinan bahwa ini balik lagi. Balik lagi sama. Ya kan? Ini kan di gimana juga balik lagi kan? Gitu. Ini salah satu yang memang energi yang memang ada di semua manusia. Energi, sugesti, pola pikir Itu tergantung kita semuanya. Ketika kita sugesti kita kuat, ya ini yang terjadi. Mau cobain? Oke. Cobain. Aku penasaran. Nempel di sini. Nempel di sini ya. Gini ya. Jangan ada energi, jangan kasih energi apalah. Biasa aja gitu ya. Ini biasa lurusin aja ini. Aduh bengkok dah aku makan. Ya udah, apa. Gini. Lurus aja ya. Oke. Sampai sini. Biasa aja. Ini 2 kali ke bawah lagi. Oke, sorry. Gini. Gini. Ke bawah lagi, ke bawah. Oh, langsung ke bawah. Baik lagi kan? Sampai. Ya. Oke. Baik, Sekarang kita kasih energi. Sekali lagi. Gini. Baik lagi. Oh, gini. langsung. Oke, gini. Oke, langsung. Saya kasih sugesti, dikasih energi si pulpen itu sama diri sendiri aja. Oke. Ini. Iya. Oke, sekali lagi.
Oke. Sebagai ini aja, apa artinya bahwa dengan keyakinan, dengan sugesti bahwa kita bisa melakukan ini gitu. Oke. Jadi bukan hanya orang berilmu. Ini yang biasa ya, Iya. biasa aja. Nempel. Nempel. Oke. Kasih Apa energi. ini? Kasih Oke. aja. Jadi mana yang panjang, mana yang pendek ya? Serius ini. Pelajaran berharga sekali bahwa apapun yang akan terjadi di depan mata kita, di dalam hidup kita itu tergantung dari apa yang kita pikirkan. Jadi kalau misalkan ada orang yang sekarang merasa bahwa nah sih hidup aku teh gini-gini aja gitu ya. Karena pola pikirnya seperti itu. Betul. Ketika kita takut dengan makhluk-makhluk Allah, mereka tidak akan menakutin kita karena kita yakin. Kita nggak akan takut karena kita derajatnya lebih tinggi. Lebih tinggi, iya. Ketika kita merasa takut, aduh iya takut di rumah sendirian, Itu bisa ada makin yang muncul ngeganggu. mereka. Ketakutan itu mungkin dari pikiran kita, dari mereka juga muncul. Dari satu pulpen ini kita bisa mengambil pelajaran yang berharga dari narasumber kita kali ini. Luar biasa Wargi Dahlia. Akang, terima kasih banyak sudah mampir ya. Pulpen ini nggak ada apa-apa kan? Gak ada apa-apanya. Iya. Yes. Dan bener apa tadi? Tadi juga bukan si Akang yang jampe-jampein si pulpennya, tapi suruh sok energi aja, itu mah suruh mikir sendiri aja gitu ya. Kang Rindra, ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil pada hari ini di cerita misteri. Bukan hanya kita menceritakan seputar makhluk gaib saja, tapi ada beberapa pelajaran yang bisa kita terapkan di dalam hidup kita ya Kang ya. Terakhir, kata-kata yang mau disampaikan terkait obrolan kita hari ini untuk Wargi Dahlia apa? Dari saya adalah yakin pada diri sendiri, jangan lupa bahwa Allah yang menentukan semuanya. Ya, betul. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, beberapa menit yang akan datang, beberapa waktu yang akan datang, itu tergantung dari pola pikir kita dan keyakinan kita kepada Yang Maha Kuasa. Ya. Terima kasih banyak Kang. Ya, sampai bertemu lagi di lain kesempatan, dan Wargi Dahlia sampai ketemu kembali nanti di acara ataupun di program Misteri selanjutnya dengan cerita-cerita yang lainnya.